Ini dia perut aku. Jadi ya toge untuk ibu hamil boleh makan tapi harus benar-benar matang. Hey, Sophie, of course you have to bestel. Hey guys, welcome back to my channel with Minanda. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Di situ ada video lengkap perkenalan tentang diri aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, please banget teman-teman tolong subscribe dulu, karena subscribe kamu ini berarti banget buat aku untuk terus membuat vlog secara konsisten. Oke guys, di vlog kali ini adalah vlog hari Senin, pastinya vlog yang sangat kalian tunggu-tunggu. Karena setelah sekian lama aku nggak upload video masak hari Senin. Karena yang untuk kalian yang udah subscribe aku dari lama, kalian tahu ya, hari Senin ini saatnya aku masak untuk tetangga. Dan banyak yang bertanya-tanya, apakah aku masih masak buat tetangga selama aku hamil. Ini dia perut aku. Jadi ini udah memasuki usia 20 minggu. So, aku masih masak untuk tetangga. Tuh, suami aku lewat iklan guys. Lagi kerja dari rumah. Jadi dari semenjak aku positif hamil, aku tuh terus masak untuk tetangga. Tetapi aku nggak bikin vlognya karena ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kehamilanku memasuki usia 7 minggu sampai 15 minggu, 14 minggu, itu jadi hampir 2 bulan, memang energiku sangat terbatas. Jadi nggak bisa ceria-ceria kayak gini depan kamera. Misalnya pun masak, aku masak harus dijeda-jeda. Even sampai sekarang pun gitu. Jadi misalnya nih sekarang aku lagi enak nih, lagi ada energi, aku masak nih. Tapi ntar kayak bisa setelah 2 jam aku udah capek gitu. Jadi aku tidur siang dulu atau aku relax dulu, nanti diterusin lagi gitu teman-teman. Kedua adalah semenjak corona, jadi tetangga-tetangga yang lama yang dulunya berlangganan itu mereka udah jarang ambil makanan karena mereka harus kerja dari rumah. Bukan berarti kerja dari rumah itu lebih rileks ya, tapi lebih stres untuk orang-orang sini. Terus juga harus jaga anak seharian dan segala macam gitu guys. Jadi mereka stop berlangganan dan jadinya yang datang itu orang-orang baru. Terus ada beberapa orang-orang baru yang mereka memang tidak mau masuk internet. Termasuk sahabatnya Dennis, ada yang langganan setiap minggu dia datang ngambil 3 porsi, tapi mereka memang tidak pernah mau untuk masuk di internet gitu. Jangan kan kayak gitu ya guys. Aku tuh memang gak pernah nanya sih untuk masalah YouTube. Tapi kalau aku lagi ngumpul-ngumpul sama semua teman-temannya Dennis, walaupun aku sama dia temenan di Instagram gitu, tapi aku gak pernah yang namanya foto sama anaknya. Kadang pernah foto sesekali, tapi nggak pernah yang namanya aku upload di Instagramku, karena mereka memiliki privacy yang cukup tinggi, jadi aku menghargai itu. Kedua adalah orang-orang baru yang datang itu kadang mereka nggak datang ambil ke rumah, tapi misalnya ada ibu-ibu pakai kursi roda, dia tunggunya di bawah karena dia nggak bisa naik lift ke sini ya, ribet gitu. Karena apartemen aku sempit ininya, koridornya gitu. Jadi dia pakai kursi roda elektrik, nggak bisa, aku harus turun ke bawah. Masa iya aku turun ke bawah ngasih makanan terus kamerain, kan nggak sopan ya guys gitu. Terus juga orang-orang baru yang memang aku belum terlalu akrab, jadi aku nggak enak untuk minta mereka boleh nggak aku rekam di YouTube gitu. Ya beda budaya, beda juga masyarakatnya gitu guys intinya. Itulah sebabnya aku jarang bikin vlog. Kadang-kadang juga akunya udah capek, kayak aku masih bisa masak tapi kayaknya aku lagi nggak mood bikin video. Ya gitulah bawaan hamil ya teman-teman. So anyway, ini aku habis ngasih kelas yoga online di kantornya Dennis, tapi via Zoom dari rumah. Tadi aku habis ngasih ngajar yoga dan aku ngerasa kayak ada lebih energi gitu habis aku yoga. Ternyata badan aku juga butuh yoga karena kaku-kaku, capek-capek. Terus hari ini bikinnya tuh nggak banyak, cuman 11 porsi, jadi 9 porsi gado-gado, 2 porsi soto. Aku tuh kayak kebetulan bikin 2 porsi karena aku pengennya makan soto hari ini, tapi aku taruh gado-gado di aplikasiku. Jadi ya udah, aku bikin sotonya mungkin 4 porsi, 9 porsinya gado-gado gitu teman-teman. Apa aja yang sudah aku siapkan? Yang aku siapkan adalah ada lontong. Ya, ini udah bikin kemarin. Terus ini sayur-sayurannya
kacangnya buat bikin bumbu, tahu tempe, terus bakwan jagung nih. Ada jagungnya, aku terpaksa beli jagungnya kalengan karena jagung yang fresh lagi jelek banget di supermarket. Terus prei, pengganti daun bawang. Terus ini aku punya apa namanya, kacang panjang tapi yang beku karena aku males motong-motong, jadi aku beli yang udah dipotong dan udah beku. Terus ini telur udah direbus. Ini mihun buat soto. So aku mau mulai satu-satu, aku nggak tahu bakal sepanjang apa video ini, jadi sabar aja nungguin. Kadang kalau udah mikir aduh banyak banget yang dikerjain, kayak udah males sendiri gitu sambil ngomong di internet. Yang harus aku lakukan pertama adalah aku harus membuat yang namanya bumbu ajaib, karena aku nggak punya stok bumbu ajaib untuk minggu ini guys. So aku harus bikin bumbu ajaibku. Kalau kalian bertanya-tanya apaan sih bumbu ajaib, ada vlognya, tolong lihat di playlist aku. Aku pakai bawang putih yang udah beku ya guys, karena bawang putih ini udah dipotongin. Aku pakai ini aja. Untuk takarannya sudah ada di vlog khusus bumbu ajaib teman-teman, buat kalian yang mau tahu ya. Oke guys, ini si bumbu ajaibnya udah jadi, tinggal digiling tadi pakai apa namanya, chopper. Terus ini karena semua banyak banget yang happening, aku harus kerja paralel. Sekarang aku rendam si mihun dengan apa iki? Water. Maaf ya guys kalau bahasa aku tuh agak campur-campur, karena kalau ibu hamil itu otaknya lebih slow, pregnancy brain. Kita rendam dulu si mihun. Terus ini aku sambil panasin si air yang tadi udah aku didihin. Kita bisa sambil masukin kacang sama toge. Ya, toge untuk ibu hamil boleh makan tapi harus benar-benar matang togenya. Jadi nggak boleh makan toge mentah, karena toge-togean lah ya, bukan togenya aja, banyak toge-togean jenis kecambah. Itu bisa dikhawatirkan mengandung bakteri E. coli sama listeria kalau nggak salah. So aku makan tapi sedikit, atau kadang-kadang aku skip. Ini kita rebus. Sebenarnya aku punya steamer elektrik guys, steamer listrik gitu, si pengkukus listrik. Cuman karena itu baru dikasih sama temannya Dennis, aku belum tahu cara pakai gimana. Dan sekarang lagi kejar waktu, kita pakai yang manual aja dulu ya. Nah ini sekarang kita potong-potong sayuran, sayuran yang bakal buat si gado-gado ya guys. Nah tapi ini tuh sayurannya aku nggak dapat bayam dan kangkung, udah kehabisan di supermarket, jadi aku ganti pakai sawi putih, kol, si daun bawang, jagung manis, tahu tempe gitulah ya. Ntar pokoknya lengkap juga sih intinya. Cuma nggak ada sayuran hijaunya guys, nggak apa-apa lah ya. Aku masih ada sebenarnya si kol ini, tapi coba kita rebus gini dulu ya. Paling males kalau motong gini adalah berantakannya kemana-mana. Sekarang kita paralel juga mengerjakan bahan-bahan yang bisa kita masukin ke air fryer biar kompor aku nggak penuh dan lebih sehat ya teman-teman pakai air fryer. Ini aku mau potongin tahu tempe dan juga kentang yang bakal aku masukin ke air fryer. So air fryer aku alasin pakai aluminium foil biar minyaknya nggak berceceran di dalam air fryer. Tambah minyak sedikit. Terus sekarang tinggal kita 10 menit taruh, lihat masih butuh atau enggak. Terus sekarang kita kupasin si kentang sama wortel. Nah ini kan udah mulai berantakan ya, aku nggak bisa biarkan ini semua berantakan.
Oke, ini aku udah potong kotak-kotak si kentang. Jadi ini bakal aku pakai buat dua bahan, yaitu campuran bumbu kacang karena harga kacang tanah di sini mahal guys. Jadi aku campur sama kentang biar lebih kental. Sama sebenarnya aku harusnya bikin keripik kentang, tapi karena aku PR ngegorengnya, jadi aku bikin kentang kotak-kotak aja buat campuran di soto. Nah, terus karena aku nggak ada sayuran hijau, jadi aku pakai wortel buat tambahan di gado-gado. Sama nanti wortel ini juga aku pakai buat bikin bakwan goreng. Oke, toge dan kacang panjang udah mulai bisa kita saring. Dapur sempit, jadi beginilah ya. Pastikan togenya benar-benar matang ya guys, karena untuk aku hamil, aku juga makan toge. So, airnya jangan kita buang karena bisa kita pakai buat rebus sayuran lainnya. Oke, sekarang kita masukkan kol dan sawi putih. Oke, teman-teman, sekarang aku masukin kentang ke air fryer. Tahu sama tempenya baru beres. Ini juga kentang sekitar 15 menit di air fryer. Ini penampakan gorengan tahu sama tempenya ya guys. Jadi kering dan juga lebih kenyal kalau pakai air fryer. Ini aku udah bikin irisan sayuran buat bakwan. Ini sekarang udah beres si sayuran yang lain, jadi ini sambil aku bisa-pisahin karena aku mau langsung bikin porsinya di meja makan, langsung taruh di tempat box-box kayak gitu. Sejak corona aku jadi nyiapin tempat untuk mereka langsung bawa biar untuk menghindari apa ya, less kontak sama tangan gitu guys kalau aku mindahin ke tempat makan mereka. Oke, sekarang aku masukin kol yang buat soto, terakhir wortel yang buat gado-gado. Jadi kalian bisa lihat saat aku buka video ini aku sangat berenergi dan sekarang sudah 1 jam 10 menit. Aku udah ngerasain kayak pegal-pegal, aduh pinggang pegal, aduh tumit pegal. Jadi aku pindah ke sini biar sekalian ada ruang lebih juga. Dan aku udah mulai lapar lagi. Tadi aku makan jam berapa ya? Jam setengah 10. Enggak, jam 9. Tadi aku makan jam 9, nasi sama telur ceplok pakai kecap. Sekarang jam 12 kurang 20. Jam 12 kurang 10 menit. Udah lapar tapi aku ngemil pisang dulu sambil aku motong-motongin. Nah itu udah beres si kentang. Lontongnya udah semua. Sekarang kita taruhin lengket pakai tisu. Taruhin sayurannya guys. Tuh ketimun, kol, sawi putih, kacang panjang dan juga toge. Sebenarnya aku kurang suka sih kalau pakai wortel. Tapi ya udahlah ya. Karena sayurannya terbatas di sini, jadi mau gimana lagi. Oke, terus tahu dan tempe. Ada alarm. Tes alarm darurat setiap hari Senin pertama di awal bulan. Hoppa. Maaf ya, dede bayi. Oke, habis ini terakhir tinggal kita taruhin si telur yang kita belah. Udah beres guys. Aku habis ini apa nih, basah-basah habis beberes di dapur dan tadi aku istirahat sebentar. Kalian bisa lihat muka aku kayak udah relax lagi. So ini udah ada 2 panci dan 1 penggorengan. Ini mau langsung aku bikin adonan bakwan jagung, adonan bakwan biasa. Terus ini bumbu soto udah aku siapin, bumbu ajaib, terus jahe sama kunyit, lengkuas digeprek, daun salam, daun jeruk, serai,
Ini prei atau daun bawang yang besar buat si bakwan dan juga bakwan jagung. Nah sekarang, oh ya sama ini nih bumbu kacang. Ada kentang yang udah pakai air fryer dan juga kacang tanah. Nih hasilnya. Sekarang kita panasin minyak untuk bikin kuah soto dan juga ngegoreng kacang, bakwan jagung dan bakwan biasa. Sambil kita tunggu minyaknya panas, sekarang kita bisa bikin adonan untuk bakwan jagung dulu ya teman-teman. Kadang aku bikin udah diadonin dulu tepungnya, kadang aku hanya campur gini aja, nggak terlalu ngaruh buat aku, yang penting diaduknya rata ya guys. Buat kalian yang mau tahu resep-resepnya lagi, karena ini adalah menu-menu pengulangan, jadi aku jarang bikin menu baru. Kalau untuk masak untuk tetangga udah ada sekitar 10 menuan dan menurut aku cukup. Jadi kalau kalian mau tahu detail-detailnya, tinggal buka vlog-vlog lama aku masak untuk tetangga. Di situ semua, apalagi yang awal-awal vlognya, di situ semua aku kasih untuk menunya guys, menunya, resepnya gitu ya. Nah ini tepung terigu sama tepung beras, kadang aku kasihin maizena juga, kadang enggak. Ketumbar, bawang putih bubuk. Ini agak nyemprot-nyemprot sih ini karena ada air-airnya kayaknya. Lada, garam, dan kaldu bubuk. Boleh kaldu jamur, boleh kaldu yang apa aja kalian punya di dapur. Oke. Nah ini tinggal taruhin air. Aku pakai air mentah di sini karena air keran di sini tuh bisa diminum guys, jadi bukan air mentah banget ya. Nah tinggal kita orek-orek aja nih, aduk-aduk. Bumbu ajaib. Ini kita matiin dulu ya. Kita tinggal tambahin bumbu-bubuknya, ketumbar sama lada. Ini kacang udah bisa kita masukin, kira-kira 300 gram ya guys. Kacangnya 300 atau 400 gram. Lihat banyak kompor. Itu tadi si jagungnya udah aku pakai hand blender biar nggak mentol-mentol alias muncrat-muncrat di gorengan. Nah kacang tanah jangan sampai terlalu gosong ya guys. Lihat itu minyaknya tumpah ke sini. Oke guys, akhirnya ini udah bersih lagi. Tadi tuh sampai ke kompor-kompor ini dan minyaknya ada yang masuk ke sini guys. Jadi ini nggak keluar api nih yang kecil ini. Keluar deh tapi kecil banget. Rusak. Ini aku lagi ngelanjutin bakar apa namanya, goreng bakwan jagung, bikin kuah soto. Terus aku sekarang mau ngeblender si kacang tanah, gula merah, kentang, sama bumbu ajaib, lada, kecap, garam, kayak gitulah ya. Ini nanti aku blender. Hai guys, so setelah 2 kali istirahat, akhirnya aku hampir beres. Dapur udah bersih guys dari segala minyak dan teman-temannya.
Ini udah aku bungkus-bungkusin, gorengannya berapa, bumbu kacangnya berapa, ya kan. Ini bumbu kacang sama bumbu soto. Terus ini kuah soto buat aku makan. Aku taruh di box gini biar nanti habis makan kita bisa taruh di kulkas. Terus aku kasih bonus ini kuskus. Sekarang tinggal saatnya aku bungkusin si makanan porsi-porsi yang udah beres, yang 12 porsi sebenarnya, yang beli 11 porsi tapi temannya Dennis aku tambahin 1 porsi, jadi 12 porsi totalnya. Tinggal kita wrap aja guys. Oke, maaf ya aku nggak bisa kasih lihat karena aku udah rempong memindahkan tripod kemana-mana. Soalnya lagi bersih-bersih guys. Jadi barusan temennya dia yang langganan tiap minggu datang bawa 2 anak. Anaknya jatuh dari tangga dong. You cannot film with so much background noise. Hai Cici, udah lama aku nggak nge-vlog. Nge-vlog lagi. Setengah-setengah sebenarnya. Berhenti. Capek Ci sambil nge-vlog sambil masak, gila. Buat Cici dulu ganti ya, aku tahu kayak gado-gado. Terus kok soto. Enggak, tapi aku bikin gado-gado buat Cici. Oh. Ada sih soto, cuma aku pikir kayak gado-gado. Soalnya kemarin kan nggak banyak sayuran kan. Oh. Terus aku kayak galau gitu, apa ya, soto atau gado-gado. Akhirnya buat apa? Dan sini aku tambahin bakwan. Ini yang tuan jagung. Ini ada kayak udang-udangnya gitu ya, Cik. Oke. Nggak kedengeran ya aku ngomong. Temennya Dennis kan ngambil langganan 3 porsi, terus bawa 2 anak kan. Anaknya yang 1 umur 6 tahun, yang 1 umur 2 tahun. Anaknya yang 2 tahun jatuh dari tangga gubrak. Tinggi dari setengah tangga. Dia aja Is niet grappig. It's not funny ya. Terus papanya langsung gendong. Kata bapaknya, jangan bilang mama ya, jangan bilang mama. Kata anak yang gede, aku bilangin. Tinggal 1 lagi guys, si Cynthia. Oke guys, aku habis makan soto sama Dennis. Nah, si Sinta datang, tapi aku bakal taruh kameranya di meja dapur aja ya, jadi nggak bakal terlalu jelas. Hey, zoveel portie heb je besteld? Is het ook voor morgen eten? Ja, Of, ja, leuk het is toch? voor Heel oudste simpel. chef en morgen ook. Ja, Inderdaad. makkelijk. Ja, morgen is altijd dan gaat je naar de kinderopvang. Ah ja. Dan ben ik werken, dus dan moet ik ophalen en dan ben ik te wat. Maar hoe lang moet je ophalen? Ik probeer altijd rond 5 uur daar te zijn. Oh ja. Kwart over 5. Ja, dus heb je tijd ook nog iets te doen thuis? Of, Ja, zeker. Ja, dan werk ik Ja. de dag. Ja. Geen haast en als je 5 uur op tijd... Nee, ja, toevallig morgen werk ik dan op kantoor, dus dan moet ik wel, dan ben ik waarschijnlijk wat later. Oh ja, Maar oké. meestal werk ik thuis en dan kan ik gewoon lopen. Mhm. Dus, ja. Oh. Hey, hoe is het met jou? Ja, goed. Het ziet er goed uit. Ja. Ja. Wat leuk van de yoga trouwens. Ja, als je wil. Maar ja. Het is alleen maar het goed weer, denk ik, hè? Ja, als het goed weer is. Ja. Oké, want doe je Tuurlijk. ook wel eens online? Vanochtend heb ik de yogales gegeven met kantoor van mijn man, Ja. van Dennis, Ja. via Zoom. Oh ja. Ja, en ook een collega van hem ook wil ook, zij is ook nu zwanger. Ja. En zij wil ook yoga met mij, samen zwanger. Leuk, Ja, maar vorig jaar doe ik de yoga in Zoetermeer en af en toe ook in Utrecht natuurlijk. Zo. Ja, wat leuk. En Ja. heb je in Indonesië geleerd? Sorry? Heb je dat in Indonesië geleerd? Of? Ja, in Oh. Indonesië, maar niet in Indonesië, ook in Filipijnen, in Azië. Oh ja. Ja, in andere landen. Ja. Ja, ik heb wel een paar keer yoga gedaan, ook zwangerschapsyoga. Oh ja. Bij de zwangere zaak. Is het daar bij, Bij de- Julianaweg? Ja. Is het? Oh ja. Ja. Dat weet ik. En ik wil het rustig aan. Er is zoveel yogales met Ja. zwangerschap. Hier is rustig aan met ademhalen. Mhm. En
Maar ik doe meestal meer van stretching of openen van de bekken, Ja. therapie van de precies. bekken. Ja. Ja, En komen er dan ook zwangere vrouwen of is het vooral mama's nu? overal mama's. Oké. Ik ben alleen Ja. 2 yang zwanger. Ja. Daar in the town. Ya begitulah guys, jadi aku nawarin dia mau ikutan nggak yoga untuk mama-mama di Utrecht. Karena aku ngasih yoga gratis hari Minggu. Dia bilang aku mau kok kalau bayar juga gitu. Dia bilang nggak lah, nggak usah. Aku bilang kalau hari Minggu gratis aja. Dia mau ajak temennya, jadi seru, bener-bener kayak lingkungannya positif gitu loh teman-teman. Nah sekarang tinggal breakdown. Sebenarnya hari ini tuh berat dan juga apa ya, porsinya nggak terlalu banyak. Jadi kalau aku masak nggak terlalu banyak tuh sebenarnya banyak belanjanya gitu. Waktunya juga sama gitu. Jadi kalau aku mendingan masak banyak sekalian gitu guys. Tapi aku harus breakdown administrasi berapa aja buat modal masakan yang aku keluarin hari ini. Hai guys, so ini aku sorry banget nggak pakai tripod karena ribet untuk ngebuka tripodnya lagi. Aku udah habis hitung-hitungan apa aja yang aku belanjain hari ini dan berapa yang aku dapat. Oke, jadi aku belanja itu sekitar 23 euro. Kalau di breakdown itu kayak mihun itu 50 sen karena aku cuma ambil setengahnya. Terus rempah-rempah, bumbu-bumbuan aku hitung itu 4 euro. Nih ada hitungannya semua ya guys, ibu-ibu, dan aku masih jadul banget, semuanya ditulis tangan, gak masukin ke laptop, gak masukin ke Excel. Kacang tanah 1 euro 50 sen. Telur itu 2 euro. Kentang 70 sen. Tomat 30 sen 1 biji alias 5.000. Toge 1 euro 50 sen. Tahu 1 euro 65 sen. Tempe setengah papan itu 1 euro. Wortel itu 70 sen. Packingan kayak tempat yang tadi makan itu, tempat makannya sama wrapnya itu aku hitung 3 euro. Lontongnya 2 euro. Minyak goreng 1 euro. Jagung 1 euro 50 sen. Kol 1 euro 30 sen. Daun bawang prei 50 sen. Dan yang aku dapat hari ini adalah totalnya 57 euro. Tuh. Dikurangin 23 euro, jadi lebihnya buat aku itu 34 euro atau 510.000 guys. Alhamdulillah masih rezeki ya, anak bayi masih baik banget sama mamanya, walaupun mamanya harus banyak istirahat gitu. So guys, thanks for watching. Maaf banget kalau kalian kurang puas dengan edisi masak untuk tetangga selama aku hamil. But I'm doing my best. Aku juga maunya seproduktif sebelum hamil, tapi ternyata ekspektasi tidak boleh terlalu tinggi ketika kita sedang hamil guys. Yang penting semuanya sehat-sehat aja ya. And I see you guys in my next video. That's it.